Selamat datang di Galeri Praktikum Lab Audiovisual dan Radio Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo di masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi Sabtu 6 Februari 2021, Lab Audiovisual dan Radio Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo kembali lagi dalam ajang Galeri Praktikum Part 2. Nah, sahabat Lab, gimana tayangan-tayangan kami di Galeri Praktikum sebelumnya? Semoga bisa membantu dan bermanfaat ya buat sahabat semua, utamanya nih buat sahabat-sahabat petani kita dimanapun kalian berada. Bagi yang masih penasaran dengan tayangan-tayangan kami, terus nantikan ya. Di kesempatan ini, Lab Audiovisual dan Radio akan menampilkan karya-karya dari mahasiswa praktikum mata kuliah Administrasi dan Evaluasi Program Penyuluhan Pertanian. Nah, kira-kira siapa saja sih yang karyanya berhasil masuk ke YouTube Lab? Tapi sebelum itu, kami terlebih dahulu menjelaskan tentang tujuan dari praktikum Administrasi dan Evaluasi Program Penyuluhan Pertanian. Nah, tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk melihat penerapan teori dan unsur-unsur administrasi di setiap lembaga penyuluhan pertanian yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, semoga bisa menjadi bahan acuan bagi penyuluh, utamanya dalam menjalankan administrasi di lembaganya masing-masing. Jadi, daripada sahabat semua makin penasaran, kui join. BPP UEPAI adalah salah satu BPP yang berada di Kabupaten Konawe, tepatnya di Kecamatan UEPAI. BPP UEPAI memiliki jumlah penyuluh sebanyak 32 orang, yang terdiri dari penyuluh PNS sebanyak 9 orang, penyuluh swadaya sebanyak 22 orang, dan penyuluh THL sebanyak 1 orang. Administrasi bagi BPP UEPAI sangatlah penting, baik untuk BPP itu sendiri, para penyuluh, maupun untuk masyarakat petani di sana. Menurut P. Siagiat, unsur administrasi terdiri dari 2 orang manusia atau lebih. Di BPP UEPAI memiliki banyak penyuluh swadaya serta kelompok tani yang dibina oleh masing-masing penyuluh. Kemudian yang kedua, memiliki tujuan. Tujuan daripada administrasi di BPP UEPAI adalah untuk menyediakan data dan informasi baik untuk penyuluh maupun petaninya. Kemudian yang ketiga, terdapatnya tugas yang akan dilaksanakan, yaitu setiap penyuluh mempunyai tugas-tugas yang harus mereka lakukan dalam kegiatan administrasi. Salah satunya melakukan pelaporan atas daerah binaannya. Keempat, adanya peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan atau digunakan sebagai alat untuk melakukan sebuah kegiatan administrasi.
Evaluasi digunakan untuk mengetahui apakah program yang telah diberikan oleh penyuluh di BPP UEPAI sudah berjalan dengan baik. Menurut hasil evaluasi yang saya dapatkan di BPP UEPAI, semua program berjalan dengan baik. Contohnya, yang pertama, setiap kelompok tani memproduksi satu komoditi pertanian seperti padi sawah, jagung, kacang tanah, dan sebagainya. Yang kedua, peningkatan rehabilitas dan disertifikasi dan intensitas. Yang ketiga, penguatan lembaga kelompok tani dan peningkatan produktivitas menuju kesejahteraan petani. Mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 520/2017, Balai Penyuluhan Pertanian adalah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan. Merupakan suatu unit kerja non-struktural, mempunyai peran sebagai pusat koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan pertanian. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang administrasi penyuluhan dan kelembagaan yang ada di Balai Penyuluhan Pertanian Ranome Eto. Menurut Insinyur Aswandi dalam modul 1 tentang pengertian, fungsi, dan cakupan administrasi penyuluhan pertanian mengatakan bahwa administrasi penyuluhan dapat dipandang sebagai kajian dalam pemberdayaan sumber daya manusia, khususnya petani dan pelaku agrobisnis, mulai dari perencanaan kegiatan hingga evaluasi kegiatan. Menurut Insinyur Aswandi dalam modul 1 tentang pengertian, fungsi, dan cakupan administrasi penyuluhan pertanian, mengatakan bahwa administrasi penyuluhan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah melibatkan 2 orang atau lebih. Yang kedua, adanya tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas termasuk waktu dan tempat. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ranome Eto pada awalnya memiliki 12 orang penyuluh, dan sekarang tersisa 11 orang karena telah pensiun. Maka dari itu, ada penyuluh yang memiliki 2 desa binaan. Kemudian, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ranome Eto memiliki program penyuluhan pertanian yang dimulai sejak Januari hingga Desember. Program ini adalah program tahunan yang dievaluasi setiap minggu dan juga per bulan. Untuk evaluasi per minggu, maka Ketua Poktan memiliki tugas untuk menyampaikan keluh kesah atau masalah yang dihadapi dalam melakukan kegiatan tersebut. Dan untuk evaluasi setiap bulan, maka penyuluh akan turun langsung ke lapangan atau menentukan tempat pertemuan untuk bertemu dengan Ketua Kelompok Tani. Maka dari itu, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ranome Eto sudah memenuhi unsur-unsur administrasi penyuluhan. Poin pertama yaitu melibatkan 2 orang atau lebih, karena dalam melakukan kegiatan penyuluh akan melibatkan petani. Poin kedua yaitu adanya tujuan yang hendak dicapai. Antara penyuluh dan petani memiliki tujuan yang sama, yaitu agar program yang sedang dilaksanakan berhasil. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, maka di sini penyuluh memiliki tugas untuk memberikan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi petani. Begitupun petani, jika ada masalah maka langsung konsultasikan atau bertanya kepada penyuluh, sehingga bisa dicarikan solusi bersama untuk memecahkan masalah tersebut. Yang selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu adanya tugas-tugas yang harus dikerjakan. Di sini, penyuluh memiliki tugas untuk mensurvei atau mencari tahu apa keinginan kebutuhan petani, sehingga
Penyuluh bisa menyusun program sesuai dengan kebutuhan dan keinginan petani. Bila kita melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan petani, maka petani akan menyambut dengan baik kegiatan tersebut. Untuk poin terakhir yaitu adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas termasuk waktu dan tempat. Untuk kebutuhan peralatan, maka petani akan diberikan bantuan dana dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan peralatan tersebut. Kemudian untuk tempat, terkadang penyuluh akan memilih salah satu rumah dari ketua Poktan dan mengumpulkan petani di tempat tersebut lalu mulai berdiskusi. Tak jarang pula penyuluh akan memilih tempat seperti sawah dan juga perkebunan. Untuk waktu, maka penyuluh akan menentukan sesuai dengan adanya waktu luang yang didiskusikan bersama petani, baik itu sore, siang, maupun pagi, dan dimanapun itu, jika itu kondusif. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Randometo telah memenuhi unsur-unsur administrasi penyuluhan pertanian yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, saya akan menayangkan kuesioner evaluasi kinerja penyuluh pertanian. Kabupaten Kolaka Timur, kabupaten yang terletak di bagian barat Jazirah Sulawesi Tenggara ini, memiliki beragam kekayaan alam dan keindahan yang terkandung di dalamnya. Kabupaten Kolaka Timur inilah merupakan paru-paru dari Sulawesi Tenggara, membentang seluas 6.981 km persegi dan memberi udara segar di tanah Anoah ini. Nah, apa sih itu administrasi? Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Adapun unsur administrasi menurut De Lianggi yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama unsur organisasi. Organisasi adalah sebagai salah satu unsur di dalam administrasi yang dapat menggambarkan proses penataan, pengaturan, penyusunan, pembagian kerja dari kerjasama. Dalam organisasi di BPP Kecamatan Loya, yaitu sangat tersusun dengan baik dan diketuai oleh penyuluh PNS yang bernama Bapak Himawan, SP, yang beranggotakan 6 orang penyuluh PNS dan satunya lagi penyuluh swadaya. Yang kedua adalah unsur manajemen, sebagai proses dari rangkaian penataan berupa pergerakan orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan dapat tercapai. Adapun manajemen berada di BPP Kecamatan Loya, yaitu dalam administrasi terdapat 3 fungsi. Yang pertama perencanaan, yang kedua pembuatan keputusan, dan yang ketiga pengarahan. Unsur administrasi yang ketiga adalah komunikasi, di mana komunikasi ini sebagai proses kegiatan penataan berupa penyampaian berita dari satu orang ke orang lain dalam satu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Di BPP Kecamatan Loya, komunikasi yang dilakukan adalah pertemuan langsung antara penyuluh dengan Poktan dan Gapoktan se-Kecamatan Loya. Unsur administrasi yang keempat yaitu informasi, di mana informasi ini dilakukan dengan cara menghimpun, mencatat, mengolah, mengirim, menyimpan. Informasi yang diberikan berupa pengolahan data lengkap dari tiap-tiap Poktan dan Gapoktan
untuk memberikan bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah setempat, yaitu pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Informasi juga mencakup sumber-sumber data atau informasi yang dibutuhkan dalam proses penyampaian tujuan, yang dimana pada saat proses penyuluhan pertanian di BPP Kecamatan Loya itu masyarakat di sana sangat membutuhkan informasi-informasi, terlebih lagi informasi pasar dengan harga yang sangat murah di kalangan tengkulak yang berada di Kecamatan Loya. Unsur administrasi yang terakhir yaitu unsur hubungan masyarakat atau biasa disingkat humas, yaitu hubungan masyarakat atau relasi publik. Penyuluh di Kecamatan Loya memberikan pengetahuan secara langsung yang tepat dan terarah. Dalam kegiatan penyuluhan menghadirkan berbagai instansi penting dan kepala desa serta camat setempat. Dalam kegiatan penyuluhan sangat mengharapkan pengetahuan yang lebih untuk mensejahterakan petani, karena di kalangan sekarang petani enggan mencari pengetahuan-pengetahuan yang mereka tidak tahu sama sekali. Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Kecamatan Puatu mulai terbentuk pada tahun 1983, dan di saat itu keberadaan wilayah administrasi Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang menjadi kepala BPP Kecamatan Poasia untuk pertama kalinya adalah Penyuluhan Pertanian Lapangan atau PVL yang bernama Bapak Arifudin, dan seiring berjalannya waktu menjadi beberapa kali pergantian kepala BPP Kecamatan Poasia hingga tahun 2008. Di antaranya Bapak Lahamuddin, Bapak Asrudin, Bapak Cartudik, Ibu Haji Harmawati, dan Bapak Haris. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah dan tuntunan kebutuhan pelayanan publik, maka pada tahun 2009, BPP Kecamatan Poasia berubah nama menjadi BP3K atau Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kecamatan Poasia. Dan yang menjadi koordinator BPP Kecamatan Poasia saat itu adalah Ibu Haji Harmiati, berlangsung hingga tahun 2016. Kedudukan BPP Poasia berada di wilayah Kota Kendari, Kecamatan Puatu, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang jaraknya kurang lebih 7 km dari ibu kota provinsi. Tepatnya berada di Kelurahan Ponggolaka. Sebelumnya, kantor BPP Kecamatan Puatu beberapa kali mengalami perpindahan lokasi karena belum adanya kantor yang menetap. Pada tahun 2014, Dinas Pertanian Kota Kendari melalui dana DAK mendirikan bangunan kantor di area seluas 50 meter x 8 meter, tepatnya berada di lokasi halaman kantor Kecamatan Puatu dengan luas bangunan 8 meter x 15 meter. Administrasi penyuluhan merupakan kegiatan yang menyangkut fungsi perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan suatu organisasi. Menurut Insinyur A. Suwandi dalam jurnalnya yang bernama LUC 4343 per M1, unsur-unsur administrasi penyuluhan yaitu terdiri dari 1. Melibatkan 2 orang atau lebih. 2. Adanya tujuan yang harus dilaksanakan. 3. Adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan. 4.
adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas termasuk waktu dan tempat. Dari keempat unsur-unsur administrasi penyuluhan pertanian sudah diterapkan dengan baik oleh BVV Kecamatan Poatu. Fungsi administrasi sendiri terdiri dari 8 poin, yaitu administrasi personalia, 2. Fasilitas penunjang atau sarana dan prasarana, ketiga, administrasi keuangan, keempat, pelaporan dan evaluasi, kelima, hubungan dengan lembaga terkait, 6. Administrasi pelatihan, ketujuh, administrasi laporan kegiatan, dan kedelapan, administrasi kelompok tani. Dari 8 fungsi administrasi, hanya ada 3 fungsi yang sering diterapkan di BVV Kecamatan Poatu, di antaranya pelaporan dan evaluasi, hubungan dengan lembaga terkait, dan yang ketiga administrasi kelompok tani. Sedangkan fungsi lainnya dilakukan secara sederhana atau tidak dilakukan secara sering dilakukan. Sedangkan untuk data kelembagaan pertanian untuk wilayah kelembagaan tani di wilayah kerja BVV Kecamatan Poasia atau yang sekarang telah tergantikan menjadi Kecamatan Poatu antara lain, yaitu terdiri dari Gapoktang 6 orang, Gapoktang penerimaan VUAV sebanyak 4 orang, sedangkan kelompok tani di sana berjumlah 56. Untuk datanya sendiri dapat dilihat pada gambar berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isman, mahasiswa penyuluhan pertanian Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video administrasi penyuluhan di Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara yang merupakan salah satu syarat untuk lulus mata kuliah administrasi dan evaluasi program penyuluhan pertanian. Administrasi penyuluhan adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan penyuluhan. Administrasi penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara. Yang pertama, administrasi perekrutan SDM penyuluh, penempatan penyuluh, penjenjangan karir penyuluh, dan pemberhentian. 1. Administrasi perekrutan SDM penyuluh. Administrasi rekrutmen SDM penyuluh yang berada di Dinas Pertanian Buton Utara yang secara langsung ditentukan atau direkrut oleh pusat. Secara umum, jumlah penyuluh yang bekerja di Dinas Pertanian Buton Utara yaitu 45 orang, di mana dibagi menjadi beberapa jenis penyuluh, yaitu pegawai negeri sipil berjumlah 18 orang, ditambah 4 orang dari lulusan CPNS, tenaga harian lepas, tenaga bantu penyuluh pertanian atau THL TBPP yang berjumlah 5 orang, dan pegawai tidak tetap yang sekarang dikenal dengan P3K berjumlah 18 orang, di mana rekrutmennya ditentukan oleh Menteri Pertanian dan diselenggarakan secara online. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran CPNS melalui online dari situs web bkn.co.id dan sscnbkn.co.id yang akan dikabarkan secara terperinci mengenai pendaftaran sampai tes. Salah satu administrasi yang dipenuhi adalah sebagai berikut: fotokopi ijazah, scan KTP,
fotokopi kartu keluarga, akreditasi kampus dan jurusan, transkrip nilai, standar IPK 2,75 untuk lulusan universitas di Sulawesi Tenggara, dan 3,00 untuk lulusan universitas luar dari Sulawesi Tenggara. Pas foto 3x4 atau latar merah, surat SKCK, kartu kuning, dan surat berbadan sehat. 2. Penempatan penyuluh. Dalam penempatan penyuluh pertanian, khususnya di Dinas Pertanian Buton Utara, di mana administrasi penempatan kerja penyuluh pertanian diberikan secara langsung. Artinya, di mana penyuluh bertempat tinggal, di situ penyuluh ditempatkan. Untuk administrasi dilakukan pemanggilan secara langsung dan memutuskan tempat dia akan menyuluh dan dibuatkan SK. Dalam hal ini, seharusnya yang melakukan proses penempatan kerja adalah BPP atau Balai Penyuluhan Pertanian. Namun, BPP yang berada di Buton Utara sudah tidak berfungsi lagi, sehingga Dinas Pertanian yang melakukan penempatan kerja penyuluh pertanian. 3. Penjenjangan karir penyuluh. Jenjang jabatan fungsional penyuluh pertanian dari yang terendah sampai tertinggi terdiri atas penyuluh pertanian terampil dan penyuluh pertanian ahli. Jenjang pangkat dan golongan ruang penyuluh pertanian terampil terdiri dari penyuluhan pertanian pelaksana pemula, penyuluh pertanian pelaksana, penyuluh pertanian pelaksana lanjutan, dan penyuluh pertanian penyelia. Jenjang pangkat dan golongan ruang penyuluh pertanian ahli terdiri penyuluh pertanian pertama, penyuluh pertanian muda, penyuluh pertanian madya, dan penyuluh pertanian utama. 4. Pemberhentian. Pegawai yang ada di Dinas Pertanian Buton Utara diberhentikan tidak dengan hormat apabila pegawai tersebut melakukan korupsi dan pegawai mengkonsumsi narkoba, maka pegawai tersebut akan dipecat secara tidak resmi. Pemberhentian secara resmi, pegawai yang ada di Dinas Pertanian Buton Utara ada beberapa sistem dalam pemberhentiannya. Yang pertama, pegawai yang ada di Dinas Pertanian Buton Utara diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai. Kedua, 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional, ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan. 3. 65 tahun bagi pegawai yang memangku pejabat fungsional ahli utama dan golongan 4E akan diberhentikan secara resmi. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai administrasi penyuluhan, di mana dalam pengertian sehari-hari administrasi sering diartikan sebagai segala kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan ataupun persuratan. Salah satunya administrasi yang berada di BPP Kecamatan Baruga, bagaimana administrasi dan evaluasi program penyuluhan pertanian di sana. Diketuai oleh Bapak Kadek Sumitra SP, beliau akan menjelaskan secara langsung. Ini program kegiatan ini kan baru rencana, baru disesuaikan dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas Pertanian. Jadi program itu tidak terikat, bisa dia berubah sesuai kebutuhan kegiatan pemerintah itu sendiri. Misalnya seperti pengadaan sarana prasarana bibit kelapa ganja, dulu kan tidak ada. Nah sekarang ada, jadi program itu bisa dirubah kegiatannya. Jadi misalnya teknik penanaman kelapa ganja, itu bisa kita rubah dia. Jadi dia program itu tidak terikat sekali, dia hanya rencana. Ada juga sebagian yang sudah terencana sekali untuk program selanjutnya. Ya, seperti di daerah persawahan itu kan tetap program, tetap kegiatannya, itu kegiatan tetap seperti pengolahan tanah, penggunaan benih unggul, terus penanaman jajar logowo, penggunaan mesin alat sintan, alat mesin tanah, penggunaan
ini menyangkut kegiatan-kegiatan yang kita lakukan setiap tahun. Itu yang namanya penyuluh petani ya melakukan penyuluhan di bidang pertanian. Jadi yang diangkat dalam program itu yang menyangkut kebutuhan petani, ya, kegiatan kebutuhan petani itu, bukan kegiatan-kegiatan di luar kebutuhan petani itu. Dan sesuai dengan kebutuhan petani sendiri. Nah, karena itu kebutuhan petani kita harus siapkan untuk kebutuhan tahun berikutnya. Karena apa? Kebutuhan sarana produksi ini bukan kayak membeli kebutuhan bahan pokok. Sekarang kita butuhkan, sekarang ada. Kalau ini tidak, kita harus usulkan dulu di tahun sekarang untuk mendapatkan di tahun berikutnya. Itulah tugas penyuluh. Karena penyuluh itu dibilang santai ya santai. Sebenarnya kalau orang sudah masuk di dalamnya, penyuluh tidak santai. Karena pakaiannya saja santai. Itu. Kendala-kendala yang dihadapi penyuluh dalam penyelesaian program yaitu pertama, tidak adanya anggaran dari pemerintah. Tidak pasti sebenarnya itu. Itu kebanyakan program itu swadaya penyuluh. Kebanyakan swadaya penyuluh. Maupun kegiatan-kegiatan di sini, konsumsi penyuluh kita patungan swadaya. Yang kedua, program itu banyak yang tidak digunakan oleh pemerintah, padahal kita sudah menggali dari bawah. Iya, sebagian kita hanya memenuhi kewajiban saja untuk menyusun program ini, dan tugas pokok kita itu menyusun program, baru membuat RKTP, rencana kerja tahunan, baru ke RKTP, berencana kerja bulanan, baru pelaporan. Terima kasih telah menyaksikan Galeri Praktikum Part 2. Terus nantikan karya-karya selanjutnya di channel YouTube Lab Audiovisual dan Radio Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo yang tentunya mengedukasi, kreatif, inspiratif, original, dan tentunya cerdas. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share, serta tekan tombol loncengnya agar sahabat semua mendapatkan notifikasi terbaru di channel ini. Salam sehat, salam satu daya, dan sampai jumpa.